Hello, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu lagi di Weekly Market Outlook, dan untuk video kali ini adalah pembahasan Weekly Market Outlook untuk edisi tanggal 2 September sampai dengan tanggal 6 September ya, untuk bulan yang baru. Dan untuk Weekly Market Outlook kali ini saya posting lebih awal karena besok saya ada kegiatan di pagi hari yang tidak memungkinkan saya untuk create video ini ya seperti biasanya. So kita mulai saja, langsung dimulai dari market gold terlebih dahulu. Nah, untuk market gold kalau kita review sedikit, minggu lalu itu up and down, up and down. Oke, target saya adalah market break di stop ya 2530 yang ini ya, top yang ini 253132. Oke, break di stop. Lalu kalau kasih saya sell setup, saya akan ambil sell setupnya untuk bigger minimum sebagai bigger consolidation ya ke bawah sebelum another push up lagi kalau memang market mau push up lagi. Oke, nah sekarang so what's next ya, saya melihat ada beberapa kemungkinan untuk minggu depan ya. Kita akan bahas satu persatu. Kemungkinan yang pertama adalah ini. Oke, kemungkinan pertama adalah ini adalah up, lalu ini adalah pullback. Lalu market kasih structure seperti ini adalah potential B. Lalu kalau market masih mau lanjut naik, so we look for buy after breaking this low. Ya, so kalau itu terjadi, market seperti ini, ya, dan dia akan push up ke atas, take the stop before another drop. Ya, kemungkinan yang pertama. So kalau kita lihat hari Jumat ini kuat sekali momentum ke bawahnya yang ada di sini. Oke. Sehingga menurut saya ada kemungkinan ya market akan ambil low yang ada di sini untuk lalu push harga naik ke atas kembali. Itu kemungkinan pertama yang bisa saya lihat ya. So we look for buy if the market break the low ya below this one ya, low yang ada di sini. Itu kemungkinan yang pertama. Lalu bagaimana dengan kemungkinan kedua? Kemungkinan kedua adalah sekarang market kita bisa lihat dia break ya, dia break ke bawah. Oke, lalu kalau misalkan market minggu depan itu adalah up, drop, konsolidasi, drop seperti ini, maka artinya ya market tidak akan break this low lagi, tidak perlu break this low lagi, market kasih impuls baru, konsolidasi seperti ini, artinya market akan naik untuk break this stop. Oke. Nah, kalau kemungkinan kedua yang terjadi, market setelah drop, up, konsolidasi seperti ini, kita akan buy, ya, saya pribadi akan buy. Targetnya adalah saya akan settle ketika posisi buy tadi ya, saya akan settle ketika harga break di atas top ini. Oke, dan seperti planning dari minggu lalu, ketika harga sanggup break di atas top ini, saya akan look for sell setup. Kalau market kasih sell setup, maka saya akan ambil sell setupnya ke bawah. Kenapa? Karena above the stop ya, kalau market kasih sell setup, minimum dia akan turun dalam bentuk bigger consolidation. Kalau dia turun dalam bentuk bigger consolidation, artinya market akan setelah di sini ya, setelah break top di sini, dia akan turun dalam bentuk bigger consolidation. Artinya kalau bigger consolidation ini artinya market akan have another up lagi, another all time high lagi. So minimum dia akan turun dalam bentuk bigger consolidation. Antisipasi saya ketika market sesudah break di stop ya. Oke, so sekali lagi kita punya beberapa plan ya, saya akan ulangi sekali lagi. Skenario yang pertama adalah untuk skenario yang pertama adalah up, lalu ini adalah pullback. Ini adalah wave B yang di sini. Ini A, B, lalu market drop sekali lagi, break di bawah low di sini. Kalau itu yang terjadi dan kasih kita buy setup seperti ini, maka artinya market akan break the top, di stop dari sini naik ke atas, karena ini akan menjadi konsolidasinya. Itu skenario yang pertama. So we look for buy once market break below this low ya, dan market memang kasih kita buy setup ya, kita ambil buy setupnya. Targetnya adalah break the top above here. Untuk skenario yang kedua adalah market drop begini ya, lalu kalau misalkan market up, konsolidasi bentuknya seperti ini, artinya konsolidasi ini adalah market
akan naik untuk break di stop. Oke. Dan kalau ini yang terjadi, kita take buy setup ya, yang artinya market kalau ini drop up lalu konsolidasi, dia nggak perlu lagi break low yang ada di sini untuk break di stop. Oke. Lalu kalau ini terjadi, kita buy. Oke, target top yang ada di sini, dan di atas top yang ada di sini, oke, we look for sell setup ya. Jadi ada dua possibility untuk buy dan satu possibility lagi untuk sell, yaitu di atas top yang ini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, ini adalah marketnya drop. Kalau misalkan dari sini market gak ada kasih konsolidasi sama sekali, keep pushing to the upside, gimana? Saya nggak tertarik untuk ambil posisi buy. Yang saya akan lakukan adalah saya tunggu ketika sudah break di stop, kita akan incar untuk sell setup ya, untuk drive the market to the downside. Oke, semoga jelas. Itu planning saya untuk gold minggu depan. Oke, market kedua yang saya mau bahas itu adalah market US oil. Dan untuk market US oil ini untuk minggu depan saya look for buy setup, yakni kalau kita bisa lihat di sini ya, strukturnya adalah impulse A, lalu slow and messy ke atas, ini adalah B, drop. Oke, at the moment ini adalah complete regular flat. Nah, namun permasalahannya adalah di bawah di sini, oke, kita masih ada order block yang belum di clear. Kalau market memang mau clear order block ini, order block yang saya maksud itu adalah yang di sini, zona ini, yaitu antara 7310-an sampai dengan 7280-an. Kalau market one more drop ke bawah, break this low, dan saya lihat kemungkinan low yang ada di sini pada hari Jumat lalu 73.342 dia akan break. Karena kenapa? Momentumnya ke bawah sangat deras sekali, sangat kenceng, momentumnya masih kuat untuk ke bawah. So one more drop di bawah ini, di bawah low ini, oke, ke area ini ya. Personally I will look for buy. Kalau setelah hit area ini market kasih kita buy setup atau kasih kita reaction ke atas, karena ini adalah sudah complete regular flat. Oke, so untuk US oil biasnya adalah upside. Oke, the next market yang saya mau bahas itu adalah silver. Di sini outlook saya atau bias saya secara personally adalah upside. Kenapa? Karena pada saat ini adalah impulse, lalu ini adalah A, B, C, up. Oke, kemudian setelah up ini market koreksi kembali A, B, dan C. Oke, ini adalah impulse dan ini adalah koreksinya. Oke, sehingga yang saya akan look for buy once market, kalau dia bisa berhasil break di bawah ini kembali ya. Kalau dia break di bawah ini kembali, kemudian kasih saya buy setup. Kenapa saya katakan break di bawah ini kembali? Karena di sini kalian bisa lihat, di sini ada fair value gap. Oke, ada fair value gap. Nah, di sini ya 28.60-an, dan ini candle reactionnya ini juga masih kecil sekali. So personally ada kemungkinan dia bisa break di bawah ini lagi, zona discount dari fair value gap. Fair value gap yang saya maksud itu adalah yang di sini. Oke, kalau dia kasih candle reaction ke atas, maka saya akan take buy setup ini ke atas. Minimum adalah to break the stop 29 or even 30 for the best case ya. Kalau market momentumnya kuat naik, maka dia akan ada kemungkinan untuk break top yang ada di sini 30.17. Oke, so untuk silver outlooknya adalah buy. Buy-nya itu terjadi kalau dia marketnya break di bawah harga low ini yang di sini ya 28.68, lalu dia kasih kita buy setup, maka saya akan take untuk ke upside ya. Biasnya adalah upside untuk silver. Oke, the next market yang saya mau bahas itu adalah euro ya. Untuk euro, oke, untuk market euro, maka kita bisa lihat di sini ya, harga break dan dia benar-benar bereaksi dari zona fair value gap ataupun order block yang ada di sini. Kalian bisa lihat, oke, dan dia breakdown. Oke, so what's next? Next, untuk minggu depan saya cenderung untuk bearish ya untuk market euro US dollar, karena ini adalah impulse saya ke bawah. Any consolidation atau pullback ke atas ini saya akan manfaatkan sebagai kesempatan untuk trend continuation bagi euro US dollar ke bawah. Okay, so at the first part of the week saya menunggu atau menantikan complete consolidation atau pullback ke atas seperti ini, lalu saya akan join one more drop
karena setelah drop ini market akan kasih kita consolidation, dan consolidation ini adalah konfirmasi market akan drop lebih lanjut. So untuk euro US dollar buy saya adalah downside. Oke, the next market yang saya juga bisa pertimbangkan untuk jadikan watchlist minggu depan selain daripada euro US dollar itu adalah GBP US dollar. Nah, ini mirip-mirip atau serupa. Ini adalah drop dan dia bereaksi dari zona yang saya tanda ini, drop ke bawah. Any pullback atau consolidation atas ini akan jadi konfirmasi saya untuk downside kembali. So untuk GBP US dollar itu mirip atau sama dengan euro US dollar, yaitu biasnya adalah downside. Oke, the next market yang saya mau bahas itu adalah market GBP Swiss franc. Untuk GBP Swiss franc, ini adalah trend continuation masih ke atas. Mengapa? Karena kita bisa lihat di sini, ini adalah impulsnya, lalu ini adalah A, lalu ini adalah B, dan ini adalah we are heading to C, market the best case adalah dia break di bawah ini, one more time, lalu kasih candle reaction, yaitu biasanya saya suka nunggunya itu adalah bullish engulfing, dan ini akan saya manfaatkan sebagai trend continuation ke atas. Karena secara personal saya melihat GBP Swiss franc ini akan break top yang ada di sini kembali. So untuk GBP Swiss franc, look for buy. The best case adalah market take liquidity yang ada di sini or even di sini. Lalu kasih kita candle reaction ke atas dan kita ambil posisi buy. So GBP Swiss franc biasnya adalah upside. Next market yang saya mau bahas itu adalah Euro Canadian Dollar. Untuk Euro Canadian Dollar pada saat ini yang saya lihat itu adalah ini. Ini adalah complete regular flat, namun belum ada tanda market ini akan up karena belum ada reaction yang diberikan. Tapi anytime dia bisa kasihkan kita candle reaction, karena dia udah take liquidity yang ada di sini. Namun di bawah ini masih ada cukup banyak. Kita bisa lihat di sini. Ini masih ada yang namanya order block. Masih ada sekitar 90 sampai 100 poin ke bawah. Artinya adalah kejatuhan di sini market masih bisa extend. So, kalau kita perhatikan news yang ada di economy calendar, minggu ini kita akan punya news dari Canadian Dollar, Bank of Canada. Dia akan melakukan pengumuman suku bunga atau punya decision untuk interest rate-nya pada hari Rabu. Kalau enggak, momentumnya itu ada pada hari Jumat, Jumat pertama di bulan baru, mereka akan rilis data tingkat tenaga kerjanya atau tingkat penganggurannya. So momentum ke atas kita bisa perhatikan, saya sudah tandai di sini, yaitu ada 2, yaitu kalau enggak hari Rabu, yaitu bisa terjadi pada hari Jumat. So momen kita untuk we look for this upside itu bisa terjadi kalau nggak di hari Rabu pada saat pengumuman Bank of Canada interest rate, bisa terjadi pada hari Jumat. So news ini akan menjadi katalis untuk upside. So Euro Canadian Dollar biasnya adalah upside. Untuk USD Yen berdasarkan perkembangan terakhir di sini, ini adalah strukturnya, nampaknya yang in play adalah ini. Saya agak ragu awalnya structure ini in play karena kenapa? Karena reaction yang diberikan di sini ini nggak sesuai dengan apa yang saya expect. Namun perlahan tapi pasti dia mulai naik ke atas. So ada kemungkinan ini lanjutkan kenaikannya. Nah, bagaimana saya melihat konfirmasinya? Konfirmasinya adalah apabila dari sini dia kasih konsolidasi, slowly goes down to the downside. So ini artinya adalah konfirmasi dia akan naik to break this stop or minimum break this stop. Konsolidasi ini adalah pengkonfirmasi harga bakal naik minimum break this stop or the best case break this stop. So bagi saya yang pada saat ini punya posisi sell atau teman-teman yang punya posisi sell, silakan tunggu complete consolidation, and then you can take your trade off and then you switch your bias to the upside. So untuk US dollar yen, saya lihat kecenderungannya adalah upside, terutama kalau market kasih konsolidasi seperti ini, maka we look for buy. Biasnya adalah upside.
Oke, the next market yang saya juga mau bahas itu adalah BTC. Untuk BTC kita bisa lihat di sini ini adalah impulse A, B, C. Nah, the best case C-nya ini jadi expanding flat, artinya C-nya ini drop di bawah ini, ya, drop di bawah low yang ada di sini. So, kalian bisa lihat di sini saya sudah tandai ya di trading view saya tandai alert di bawah low yang ada di sini. Kenapa? Artinya di bawah low yang di sini saya akan look for buy, ya, karena kalau itu terjadi maka bentuknya adalah menjadi expanding flat seperti ini, A, B, C. Nah, kalau ini terjadi dan dia kasih buy setup atau candle reaction seperti ini, maka we can look for buy, minimum aim top yang ada di sini. The best case adalah break top yang ada di sini. Oke, so BTC USD ya masih buy sampai dengan saat ini. Oke, the next market yang saya mau bahas itu adalah market DAX. Untuk market DAX setelah tanggal 5 ya, tanggal 5 Agustus market keeps pushing to the upside ya. Nah, minggu lalu saya sebutkan kalau dia break this top or this top, the best case, okay, and then we look for sell. Nah, sampai dengan sekarang, okay, kalau kalian yang ada yang sell setelah misalnya candle ini, okay, kalian sell, stop loss-nya di atas ini. Okay, personally saya bisa melihat market kalau kita drop down ya ke time frame lebih kecil. Okay, kalau kita drop down ke time frame lebih kecil, ini adalah pattern bagi kita. Ya, ini adalah masalah, ini adalah contracting flat. Ya, contracting flat yang saya maksud itu adalah ini. Oke, ya, low yang ada di sini lebih rendah dari sini. Oke, tapi ini adalah kemungkinan besar dia akan take this top. Oke, jadi cara saya biasanya ketika saya melihat ada reaction di time frame yang lebih besar seperti ini, oke, namun saya akan turun lagi ke time frame lebih kecil. Kalau time frame yang lebih kecil ini sinkron dengan bias saya adalah downside, maka kemungkinan saya akan ambil downside. Namun ini saya tidak ambil reaksi apa-apa. Mengapa? Karena ketika saya turun ke time frame lebih kecil ini tidak sinkron. Mengapa? Karena di time frame lebih kecil ini menunjukkan gejala. Nah, ini kalian bisa lihat. Ini adalah impulse A, B, C. Ya, ini adalah contracting flat to push to the upside. Nah, personally, gimana? Personally, saya akan look for sell setup setelah another all-time high. Another high to break this top one more time. Oke, minimum itu saya akan lihat ya. Kalau itu yang terjadi, maka saya baru akan look for sell setup ketika another high. High yang di sini adalah 18.972. So, kemungkinan di atas 19.000 saya baru look for sell setup kembali. Mengapa? Karena tadi saya sudah jelaskan ya, walaupun di sini ada candle reaction, tapi ketika kita sinkronkan dengan time frame lebih rendah, ini tidak sinkron di time frame lebih rendah, masih menunjukkan upside, okay, yaitu impulse A, B, C, contracting flat to push this top, ya, to push the market to break this top one more time. So, nggak heran kalau minggu depan ini akan break this top lagi karena sudah ada konfirmasinya. Konfirmasinya adalah berupa konsolidasi dalam pattern, yakni contracting flat. Oke, the next market yang saya mau bahas lagi itu adalah Nasdaq. Untuk Nasdaq pada saat ini kita bisa lihat ya, ini adalah impulse drop, ya, ini adalah ya regular flat menurut saya. Oke, artinya market akan break, minimum break this top, the best case break this top one more time. So untuk US 100, buat kalian yang expect market ini drop, marketnya bisa drop nggak bisa, tapi dalam form of consolidation, yang artinya adalah setelah kejatuhan ini market akan break this top lagi. So personally, ini masih saya tandai di sini ya, the best sell atau the best ideal sell itu will happen above this top. Oke, ya, di atas top yang ini. Oke, so di sini kalau kalian mau buy ya, kalian bisa lihat di sini, ini adalah drop up, one more drop below this. Oke, buat kalian yang ingin trade market ini, one more drop below this low ya, 19.200-an atau di bawah 19.300, look for your buy setup. Minimum dia akan break top yang ada di sini. Namun kalau dia nggak turun ke sana, dia keep pushing to the upside, gimana? Saya nggak tertarik ya.
saya lebih tertarik kalau dari sekarang dia keep pushing to the upside, maka above the stop I will look for sell kalau market sudah kasih reaction. Oke, the last thing yang saya mau bahas di video kali ini adalah US 30 atau Dow Jones. Untuk Dow Jones, market ini sudah break another all-time high kembali. Oke, kemudian kasih consolidation, ya, up, down, ini adalah A, B, C. Nah, market ini akan break di stop one more time, ya, kemungkinan besar dia akan break di stop one more time karena momentumnya sangat kuat sekali ke atas. So, I will start to look for sell above another all-time high, ya. Jadi, saat ini sekarang saya nggak bisa kasih tahu dulu, ya, kapan di harga berapa kira-kira kita akan sell. Tapi yang jelas adalah look for a sell above another all-time high. Ya, kalau marketnya kasih candle reaction di atas another all-time high, then we go for another sell. Okay, I think that's it. Sampai ketemu lagi di video market outlook next time, ya, next week. All the best for your trade. See you again soon. Trade with care. Bye-bye.